Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, di mana kegiatan ekonomi itu tidak luput juga dari alat pembayaran. Nah, apa sih hubungan bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran? Nah, langsung saja ya, kita simak materi pada hari ini. Sendiri yang berperan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Bank sentral berfungsi sebagai pengendali peredaran uang. Fungsi tersebut diantaranya sebagai bank sirkulasi, bankers bank, and leader of last resort. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai lembaga negara yang independen dan sebagai badan hukum. Untuk tujuan dan tugas Bank Indonesia, untuk tujuan itu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan untuk tugas itu terdapat pada 3 pilar utama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan stabilitas sistem pembayaran. Untuk visi, misi, dan nilai strategis Bank Indonesia, yang pertama, visi, menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional untuk Indonesia maju. Untuk misinya, terdapat 7 misi yang dimiliki oleh Bank Sentral, dan yang terakhir, nilai strategis Bank Sentral atau Bank Indonesia adalah kejujuran dan integritas, profesionalisme, keunggulan mengutamakan kepentingan umum, koordinasi, dan kerjasama tim yang berdasarkan keluhuran nilai-nilai agama. Kedua, yaitu sistem pembayaran. Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran itu terbagi atas dua, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Nah, berikutnya peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Yang pertama sebagai regulator, yang kedua perizinan, yang ketiga pengawasan, yang keempat operator, dan yang terakhir fasilitator. Bank Indonesia sebagai regulator berperan membuat peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan untuk peranan perizinan, Bank Indonesia berperan untuk memberikan izin kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Untuk fungsi pengawasan atau peran pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan atas sistem pembayaran agar kegiatan pembayaran dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, sebagai operator, Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS, dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau SKNBI. Untuk peranan yang terakhir, yaitu fasilitator, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri jasa keuangan atau IJK. Pembayaran oleh Bank Indonesia itu terbagi atas dua transaksi, yaitu transaksi yang bernilai besar atau high value, dan transaksi yang bernilai kecil atau retail value. Untuk transaksi yang bernilai besar ini diselenggarakan langsung oleh Bank Indonesia dalam bentuk RTGS atau SSSS. Dan untuk retail value ini bisa diselenggarakan oleh Bank Indonesia dalam bentuk SKNBI dan atau diselenggarakan oleh selain Bank BI dalam bentuk APKM, contohnya seperti kartu ATM atau debit dan kartu kredit, dan dalam bentuk uang elektronik. Kita akan membahas mengenai alat pembayaran. Nah, pada zaman dahulu alat pembayaran itu dimulai dengan cara barter ya. Di sini kegiatannya berupa apabila kita membutuhkan sesuatu, kita bisa menukarnya dengan barang lain. Jadi kayak tukar menukar barang. Nah, selanjutnya mulai terciptanya uang berupa uang tunai ataupun uang logam. Selanjutnya adanya paper base, dan yang terakhir paperless. Pembayaran tunai atau uang. Sejarah uang itu sendiri, pada zaman dahulu sebelum uang ditemukan,
itu masyarakat menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang. Namun karena barter semakin lama semakin sulit dilakukan karena kesulitan menemukan barang yang memiliki nominal yang sama, maka manusia menemukan alternatif lain berupa penggunaan uang barang atau yang bisa disebut sebagai emas, perak, dan harta benda lainnya. Pengertian uang itu sendiri merupakan alat pembayaran yang sah untuk tukar-menukar atau perdagangan. Syarat uang, yang pertama dapat memuaskan kebutuhan manusia, yang kedua tahan lama, mudah dibagi, disimpan, dan dibawa kemana-mana, nilai yang relatif stabil, jumlah yang tidak berlebihan, terdiri dari berbagai nominal, dan memiliki harga yang relatif tetap. Untuk fungsi uang, ini terbagi menjadi dua, yang pertama fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk fungsi asli sendiri, uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung, sedangkan untuk fungsi turunan, uang berfungsi sebagai alat penyimpanan kekayaan, pendorong kegiatan ekonomi, serta sebagai standar pencicilan hutang. Maksudnya di sini untuk bayar hutang gitu ya. Uang terbagi menjadi uang kartal dan uang gira. Apa sih uang kartal itu? Nah, uang kartal ini yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya uang kertas dan uang logam. Nah, untuk uang gira merupakan dokumen surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum, contohnya cek, biliet, giro, dan lain-lain. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengelola keuangan dari tahap perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan. Pengelolaan keuangan ini ditujukan untuk menjaga ketersediaan uang rupiah sebagai alat pembayaran tunai agar jumlah rupiah yang beredar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk selanjutnya, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan instrumen pembayaran tanpa menggunakan uang kartal atau uang kertas maupun uang logam. Untuk alat pembayaran non-tunai terbagi menjadi dua, yaitu yang berbasis kertas atau paper-based dan berbasis elektronik. Nah, untuk contohnya yang berbasis kertas itu ada cek biliet, giro, dan nota debit, sedangkan untuk berbasis elektronik itu ada kartu ATM, e-money, kartu kredit. Sekian penjelasan dari saya. Nanti teman-teman bisa mencari sumber belajar yang lainnya. Untuk kegiatan berikutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.